Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dalam channel saya Ihsan Rinaldi dalam perjalanan touring Borneo Gas Tulistiwa 3 negara. Kali ini kita telah memasuki episode ke-26, di mana episode ke-26 ini kita telah melewati jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Dan pada episode ke-26 ini saya akan melewati border perbatasan Brunei Darussalam dan perbatasan Malaysia, yaitu Sabah. Sebelum kita lanjutkan episode ke-26 ini, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya. Juga jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi agar mengetahui update perjalanan saya. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan share agar channel saya semakin berkembang. Jangan lupa ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini sekarang saya mau rest dulu nih setelah di jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, karena saya dan istri tetap memaksakan melewati jembatan tanpa memakai jas hujan, walaupun terjadi hujan badai ya teman-teman ya. Saya tidak mengira ternyata di tengah-tengah perjalanan di jembatan ternyata terjadi hujan badai. Nah, akhirnya saya dan istri dan tim on taut pun berhenti sejenak untuk mengeringkan aparel yang saya pakai. Tetapi untuk tim on taut yang lain aman ya, karena dia memakai jas hujan teman-teman saya yang lain. Tapi kalau saya tetap ngeyel jalan terus dan ternyata basah kuyup nih teman-teman. Dan sekarang kesempatan untuk rest dan mengeringkan aparel saya. Nih, coba cek paspor deh. Jadi selain saya tidak memakai jas hujan, saya juga lupa nih teman-teman memakai cover hujan di tank bag motor. Dan sini saya khawatir paspor saya basah. Alhamdulillah. Aku tadi lupa banget pas sebelum nembus itu. Ini adalah Tugu Bandarku Permata Hijau. Dan Tugu ini adalah tugu persimpangan sebelum kita mengarah ke border di perbatasan Brunei Darussalam dan perbatasan Malaysia. Kalau teman-teman lihat arah lurus itu adalah arah apabila teman-teman melalui jalur darat yang saya bilang pada episode sebelumnya. Jadi apabila teman-teman ingin lengkap, teman-teman bisa saksikan episode sebelumnya ya teman-teman ya. Dan ini adalah arah datang dari jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Nah, jadi kita tadi datang dari arah depan ya teman-teman ya. Setelah beberapa menit saya rest, saya baru sadar ya teman-teman, ternyata bukit yang di belakang adalah TPU. Mungkin bagus ya bentuk letak-letaknya kita, dan tim on taut pun gak sadar kalau di belakangnya ternyata TPU. Alhamdulillah akhirnya saya telah memasuki border Brunei Darussalam dan border negara Malaysia bagian Sarawak. Dan akhirnya pun saya telah memasuki negara Malaysia bagian Sarawak.
Nah, jadi teman-teman, sedikit informasi untuk Malaysia di bagian Borneo itu terdiri dari dua negara bagian. Yang pertama di Sarawak, yang kedua adalah Sabah. Nah, untuk wilayah daerah negara bagian Sarawak sendiri dimulai dari perbatasan Entikong atau kota besar kota Kuching hingga sampai di kota Miri, tapi setelah negara Brunei Darussalam pun masih ada sedikit daerah negara bagian Sarawak. Setelah itu ada negara bagian Sabah yang wilayahnya dimulai dari Sipitang hingga nanti sampai Tawau, atau kalau dalam bentuk Pulau Borneo itu seperti di topinya ya, di Pulau Borneo. Nah, tapi uniknya teman-teman, apabila kita dari negara bagian Sarawak ingin masuk ke negara bagian Sabah, kita tetap harus mencap paspor teman-teman, walaupun sama-sama di negara Malaysia. Jadi ketika teman-teman ingin melintasi Borneo, Malaysia, Brunei Darussalam lalu masuk lagi ke Malaysia, itu cukup banyak teman-teman harus mencap paspor ya teman-teman ya. Jadi harus beberapa kali. Dan di sini memang saya dan tim On Tahut pun juga agak sedikit bingung, walaupun sesama negara Malaysia tetapi berbeda negara bagian antara Sarawak dan Sabah. Teman-teman ketika memasuki harus tetap mencap paspor teman-teman. Tapi mungkin apabila ada salah dari pernyataan saya, khususnya untuk orang-orang Malaysia, boleh komen ya di kolom komentar saya agar semakin tahu kira-kira kenapa seperti itu, atau mungkin tidak, karena saya hanya melihat sekilas bahwasanya walaupun mobil Malaysia pun, tetapi dari Sarawak ke Sabah tetap harus mencap paspor. Jadi istilahnya seperti kalau di Indonesia daerah istimewa itu ada di daerah istimewa Yogyakarta dan juga ada di Nangru Aceh Darussalam. Jadi istilahnya apabila teman-teman mau ke Sabang atau mau ke Jogja, apabila teman-teman ingin memasuki daerah tersebut, walaupun teman-teman orang Indonesia, teman-teman harus tetap memakai paspor dan mencapnya. Nah, tapi lagi-lagi ini hanya sebatas sepenglihatan saya di border ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah, dan apabila ada koreksi boleh tulis di kolom komentar.
Ya, jadi teman-teman, sedari tadi saya terpisah jauh nih dari rekan tim Ontahut. Karena ada beberapa faktor ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti dari episode awal Borneo Tiga Negara ini, jadi lampu motor saya mengalami trouble ya, terutama lampu tembak. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat pada episode saya menuju ke kota Lamandau di Kalimantan. Nah, di sini saya tertinggal jauh karena saya agak kesulitan terkait penerangan ya, karena lampu tembak saya bermasalah, sedangkan lampu utama dari Kawasaki Versys 650 ini sangat tidak memadai ya teman-teman ya, yang generasi awal ini. Sehingga saya mengalami kesulitan ketika di malam hari. Dan yang kedua adalah terkait dari kontur jalanan. Nah, jadi ternyata setelah dari Brunei Darussalam masuk lagi ke Malaysia, jalanan tidak sebaik ketika sebelum dari Kota Kuching hingga Kota Miri ya teman-teman ya. Jadi jalan dari setelah Brunei Darussalam, Sarawak, dan nanti apalagi masuk ke Sabah itu masih banyak sekali jalan yang sedang dalam perbaikan. Jadi banyak sekali jalan bumpy, bolong tiba-tiba, dan ini yang membuat saya kesulitan. Apalagi karakteristik dari Kawasaki Versys 650 ya, khususnya yang Gen 1 ini atau gen lampu tumpuk ini, suspensinya dia memang tidak tidak terlalu oke lah untuk jalan-jalan yang terlalu banyak bumpy atau lubang-lubang ya teman-teman ya, karena agak sedikit tidak oke lah terkait dari pantulan suspensinya. Apalagi saya membawa boncenger, membawa set box, top box, dan barang-barang yang cukup berat sehingga tidak terlalu memadai. Sehingga hal itulah yang membuat saya tertinggal jauh dari rekan tim Ontahut. Nah, tapi di sini lagi-lagi mental diuji. Ya, di sini saya benar-benar salah satu seni dari touring, dan juga di sini adalah gimana caranya akidah kita kuat ya teman-teman ya. Jadi udah dah, percaya aja sama Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan ya. Karena ini memang insidental ya teman-teman ya. Apalagi saya karena di negeri orang tidak bisa sembarangan terlalu lama menyorot lampu tembak yang masih bisa hidup. Karena lampu tembak yang hidup, teman-teman bisa ngelihat itu lampu tembak yang sorotnya pancarannya jauh. Sehingga ketika saya lihat di lawan arah ada mobil yang akan lewat, saya langsung mematikan dan saya lebih memasang hazard daripada nanti saya terkena sesuatu di negeri orang. Apakah itu ya mungkin ditilang karena mengganggu pancaran sinar dari arah seberang. Ya kalau di Indonesia sih fan-fan aja ya. Tapi kalau di negeri orang kan kita harus tetap menjaga adab sebagai tamu. Hijau. Nah, bilang di sini nggak ada warna hijau. Saya sempat menggerutu teman-teman tadi, jangan dibilang di sini jangan ada warna hijau. Nah, jadi memang untuk motor asing di Malaysia itu tidak boleh mengisi di Petronas itu nozzle yang warna kuning atau yang RON 95. Harus nozzle yang warna hijau atau RON 97. Nah, yang jadi masalahnya adalah RON 97 tidak di semua pom bensin Petronas itu ada, terutama di kota-kota yang di luar kota-kota besar ya teman-teman ya. Nah, di sini kondisi saya dan tim Ontahut banyak sekali yang bensinnya sudah hampir kedap-kedip atau sudah mau habis ya teman-teman ya. Nah, mungkin pada malam hari ini saya dan tim Ontahut agak sedikit beruntung. Kenapa agak sedikit beruntung? Penjaga SPBU mengira kita adalah motor dari Malaysia juga. Jadi tidak ada masalah ketika kita membuka snozzle kuning, karena ternyata di pom bensin ini tidak ada snozzle warna hijau atau RON 97. Nah, ini mungkin keberuntungan kita malam hari ini. Tapi yang terakhir ya teman-teman ya, untuk berikutnya, episode berikutnya itu kita sampai habis bensin di jalan lah. Pokoknya nanti ada banyak drama di jalan karena kesulitan bensin
di kota-kota kecil mencari RON 97. Tapi memang malam ini saya dan tim Tahut agak beruntung karena bisa mengisi RON 95. Tapi sebelumnya mungkin ada viewer dari Malaysia yang menonton. Saya dan tim Tahut meminta maaf sebelumnya, bukan maksud apa-apa. Insya Allah bensin yang kita gunakan adalah tidak disalahgunakan, karena ketika saya berdiskusi atau ngomong dengan penjaga SPBU atau pemilik SPBU, salah satu alasan kenapa bensin RON 95 tidak boleh dikonsumsi untuk masyarakat atau motor asing adalah agar tidak disalahgunakan atau dijual kembali ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Tapi sudah pasti 100% saya dan tim Tahut mengisi bensin warna kuning ini adalah untuk kepentingan perjalanan atau safar ya teman-teman. Mungkin ini saja episode ke-26 dalam perjalanan touring Borneo Gas Tulistiwa 3 negara saya. Jangan lupa saksikan terus perjalanan touring Borneo 3 negara saya ya teman-teman ya. Karena untuk episode berikutnya saya akan menuju kota Kinabalu dan menuju ke Tip of Borneo. Jangan lupa terus saksikan ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.